Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel saya. Kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi tentang sebuah metode machine learning atau disebut juga Bayesian algorithm atau Bayesian naive Bayes lah disebutnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan simulasiinnya tuh menggunakan Python dan ada juga perhitungannya di Excel. Yang pertama-tama akan saya jelaskan yang pertama di Excel dulu. Nah, seperti ini. Di sini saya memiliki beberapa data di sini, data trainingnya. Nah, di sini saya punya input parameter pertama itu X1 dan X2. Nah, di sini ada dua kelas, ada kelas 0 dan kelas 1. Di sini totalnya kali kelas 0 yaitu ada 5 dan kelas 1-nya ada 5 juga. Nah, pertama-tama yang harus kita melihat kita kembali ke ininya teorema Bayesnya itu sendiri. Yang pertama itu rumusnya, kalau teorema Bayes itu peluang dari kelas 0, misal kelas 0 ya, kelas 0 terhadap data ya atau fakta, itu rumusnya itu peluang data tersebut terhadap suatu kelas dikalikan dengan peluang kelas per data itu sendiri. Jadi kurang lebih rumusan umumnya itu seperti ini. Jadi ketika ada data, misalnya nih saya punya data testingnya itu ada inputnya seperti ini, inputnya ini dan ini. Nah, kira-kira kalau inputnya ini dan ini itu dia masuknya kelas apa? Nah, kita akan prediksi menggunakan perhitungan ini, perhitungan naive Bayes ini. Nah, seperti itu. Nanti dia itu akan menunjukkan prediksinya berapa persen dia itu masuk ke kelas yang 01 atau kelas yang kelas 0 ini. Nanti akan hitung persentasenya berapa. Nah, yang paling besar persentasenya itulah atau nilainya itu yang mendekati 1, itulah yang akan diambil sebagai nilai terbesar dan menjadi kandidat utama untuk pengklasifikasian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung ke proses perhitungannya saja. Pertama-tama saya akan membagi ke dalam perhitungannya itu, membagi menjadi jumlah kelasnya. Kebetulan di sini jumlah kelasnya ada 2, 0 dan 1. Jadi otomatis saya akan menghitung 2 poin utama yang akan dihitung dari setiap kelas. Yang pertama itu rata-ratanya dan yang kedua adalah standar deviasinya. Nah, kalau rata-ratanya ini di sini ini kelas 0. Berarti saya akan menghitung nilai rata-rata dari nilai label X1 ini berapa. Ini rata-ratanya di sini tinggal seperti ini. Kemudian yang S2-nya juga dihitung. Kemudian untuk yang kelas 1 juga dihitung, ini yang warna hijau. Kemudian sama ini juga sebelahnya yang untuk label X2-nya. Kemudian untuk standar deviasinya sama, ini juga dihitung, dari data ini dihitung, data ini juga dihitung. Nah, ini ada rumusnya di Excel, udah saya bikin. Kemudian kelas 1 pun sama seperti itu. Kemudian jangan lupa juga kita harus menghitung jumlah barisnya berapa, dari setiap kelas itu banyak datanya berapa. Kalau 5, kalau 6 disesuaikan. Dan jumlah total data keseluruhan dari semua kelas, dari kelas 0 dan kelas 1 dijumlah, jadi totalnya 10. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan, berarti kalau misalnya ada input data seperti ini, berarti otomatis saya harus menghitung peluang dari setiap kelas itu, kelas 0 berapa, kelas 1 berapa, sehingga yang paling besar nilainya berapa. Jadi kita tinggal masukkan aja nilainya di sini. Nah, untuk menghitung yang ini karena harus dihitung menggunakan distribusi normal atau disebut juga Gaussian normal distribution. Jadi kita menggunakan yang satu dimensi. Rumusnya seperti ini. Fx, ini x-nya ini nilai rata-rata dari kelas dari setiap kelas ya. Terus ini standar deviasinya berapa dari setiap parameter dihitung. Ini parameter dari setiap parameter, dari parameter rumusnya ini. Terus sama standar deviasi. Ini nilai x-nya, nilai inputnya yang ini. Nanti nilai inputnya dimasukin ke sini, ini nilai rata-ratanya dan ini nilai standar deviasinya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjabarkan dulu biar gampang masukin rumusnya. Di sini P kelas 0, saya akan menghitung P kelas 0 itu adalah jumlah banyaknya data yang ada pada kelas 0. Di sini masukin 5. P kelas 1 adanya 5 juga. Terus jumlah data keseluruhan adalah 10. Kemudian di sini rumusnya itu kalau misalnya ini peluang data tersebut terhadap kelas 0. Jadi tinggal dimasukin saja, kalau misalnya labelnya ada 2 tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya labelnya ada 3 tinggal dikalikan berdasarkan jumlah data.
Jadi ini seperti ini rumusnya. Jadi yang nilai-nilai distribusinya ini kita masukkan ke sini semua. Terus dikalikan dengan label, ini label untuk label 1, ini untuk label 2 di kelas 0, ini untuk label pertama di kelas 1, ini label kedua di kelas yang pertama. Ini saya kasih tanda di sini 0. 0 depan itu menandakan kelas. Dan di setelah 0 itu baru labelnya. Seperti itu. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Ini perhitungannya di sebelah sini. Jadi kalau dimasuk-masukin nilainya yang standar deviasinya ambilnya dari sini. Misalnya nih, saya menghitung yang fx yang ini dulu lah. Nah, ini saya bagi 2. Jadi ngitung yang ini dulu sama ngitung yang ini. Jadi dibagi 2 terus dikalikan hasilnya ini. Nah, ini. Nah, dia ngambilnya dari standar deviasinya yang kelas 0. Nah, rumusnya yang ini. Kemudian yang satunya lagi, dia ngambil nilai ini x dikurangi dengan nilai rata-rata. Ini x dikurangi nilai rata-rata kelas ke 0, terus dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali standar deviasi kuadrat. Nah, ini ambil data dari sini, sama yang di bawahnya juga seperti itu, cuma beda row dan barisnya, sehingga didapat hasilnya ini dikalikan sama ini dikalikan hasilnya ini. Kemudian jangan lupa dikalikan lagi, ini rumusnya di sini. Nah, sehingga mendapatkan ini dan ini. Nah, berarti sekarang kita tinggal menghitung berapa peluang kelas 0 terhadap seberapa besar dia itu data tersebut mendekati kelas 0. Nah, rumusnya ini. Sebenarnya rumus ini tuh tinggal dari turunan dari sini. Ngikutin rumus ini, sehingga saya tulis seperti ini. Tinggal dikalikan saja, sehingga akan mendapatkan hasil nilai ini 1,5 kali eksponen 10 pangkat min 9. Nah, ini jauh kecil sekali. Nah, kemudian kita lihat kelas yang pertama atau kelas 1, seberapa besar nilai peluang kelas 1 itu mendekati data input itu. Nah, di sini rumusnya tinggal diganti-ganti saja. Nah, ternyata setelah hasil perhitungan matematikanya menunjukkan sekitar 0,013. Nah, hal ini jika dibandingkan dengan kelas 1 dan kelas 0, maka di sini kita ngambil nilai tertinggi. Kalau misalnya kelasnya ada 3, dari 3 itu kita ambil yang tertinggi. Ini kebetulan kelasnya cuma 2, sebagai contoh saja. Ada 2, jadi yang kita ambil nilainya ini. Berarti prediksinya bahwa data testing ini adalah peluang paling besar mendekati kelas ke 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya data input yang banyak, ada 3, ada 4, ada 5, sama semuanya. Tinggal dikali-kalikan saja, seperti itu. Oke, langsung saja nanti kita setelah simulasi di Excel ini, nanti kita langsung coba di bahasa pemrograman Python. Nanti kita coba codingnya satu persatu, kita mulai menghitung datanya seperti apa, mulai dari tahapan-tahapannya seperti apa, seperti itu. Setelah proses simulasi tadi di Excel, sekarang kita masuk ke Python ya, cara bikin programnya di Python. Di sini saya menggunakan PyCharm sebagai IDE-nya, sebagai editornya. Dan kemudian saya di sini pakai virtual environment, jadi biar nggak campur sama project-project yang lainnya. Jadi untuk mempermudah saja sebenarnya. Di sini sebenarnya saya sudah bikin source code-nya di sini, cuma saya akan jabarin satu persatu dan saya akan copy paste codingannya satu persatu. Jadi function by function gitu. Jadi nanti ketika function ini saya copy paste, nanti akan saya coba print di situ datanya itu apa saja, tampilannya seperti apa. Oke, yang pertama di sini saya import dulu ininya, library-nya. Ada skrt, p, eksponen, dan ini cuma 3 aja sebenarnya. Nah, di sini saya datanya ini data testnya ada 10. Nah, di sini ada 10. Jadi dia datasetnya adalah berupa array. Jadi kalau saya print dataset, kemudian saya tampilkan di sini. Misalnya salah Python. Ada salah, ada Python. Mana nulisnya? Python. Nah, seperti ini.
Nah, ini datanya muncul, jadi dalam bentuk array. Kemudian kita bikin functionnya. Di sini kita bikin fungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, ini gampang saja fungsinya. Di sini kita bikin function def min. Nah, isinya itu number. Jadi ketika ada number yang masuk nanti atau data array yang masuk, nanti akan otomatis dihitung. Jadi jumlah data data per jumlah data per banyaknya data. Seperti ini float. Ini supaya nilainya hasilnya nanti ada beberapa digit di belakang koma. Kemudian di sini kita menghitung standar deviasinya dari setiap jumlah angka. Nah, di sini kita kasih nama standard def, sama inputnya numbers juga. Di sini fungsi ini kita beri nama variabelnya avg, terus dia ambil function yang di atas seperti ini. Kalau kita klik, sambil kita klik control terus pencet di sini, dia akan ke sini. Jadi inputnya dia akan menghitung dulu average-nya berapa. Terus di sini variable variance, dia akan menghitung rumus standar deviasi x dikurangi rata-rata di pangkat 2 dari setiap number, terus dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Nah, nanti teman-teman bisa lihat cari rumusnya standar deviasi gimana, tinggal di googling aja. Oke, kemudian setelah fungsi main dan standar deviasi dibuat, kita bikin di sininya fungsi untuk menghitung nilai standar rata-rata, standar deviasi dan jumlah data dari setiap kolom di dataset. Fungsinya ini. Nah, seperti ini. Kita tes. Nah, di sini kita tes ya. Kita coba misalnya tes summarize dataset. Nah, datasetnya ini kita masukin di sini. Terus kita print tes data. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menghitung nilai nilai dari setiap kolom. Nilai ini nilai rata-ratanya, ini standar deviasinya, ini jumlah datanya dari setiap label. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat Excel-nya, nah ini average kolom, ini kan berarti dia average yang ini kan semuanya nih dia hitung. Contohnya seperti itu. Ya, kan hasilnya sama. Kalau kita bandingin, nah ini 5,1 yang ini, cuma dia bentuknya masih terpisah, belum berdasarkan kelas. Nanti ini harus kita klasifikasiin berdasarkan kelas. Jadi dalam kelas 0 atau kelas 1 itu tuh elemennya apa saja. Nah, nanti kita bikin fungsinya juga. Terus kita lanjut, ini kita hapus saja. Jadi ini sebenarnya fungsinya sederhana saja. Jadi ini for ini maksudnya dia looping dari setiap kolom, terus dia tuh fungsi zip maksudnya itu dia tuh menggabungkan dataset seperti itu. Jadi saya kasih contoh di sini. Ini misalnya saya print dataset, terus print biar bisa lihat perbedaannya. Ini harus pakai di tanda jadi pointer namanya, jadi dibalik. Nah, seperti ini nih. Jadi yang kolom ini kumpulan kolom semua, cuma jadi satu baris, jadi satu row. Nah, kalau misalnya nggak dijadiin pointer, hasilnya seperti ini. Tuh kan, dia akan turun ke bawah. Jadi ngitungnya lebih susah. Jadi gimana caranya di Python dibikin seperti ini. Jadi nanti biar ngitungnya gampang. Di print lagi, kita bandingin. Nah, seperti ini. Jadi dia akan ke samping, jadi satu row. Nah, nanti dimasukin ke sini rumusnya.
dimasukin. Ini ideal maksudnya, jadi nilai yang gak kepake, soalnya kan ini tuh kelas yang ini kan kita nggak perlu ngitung sebenarnya ini, cuma tapi nggak apa-apa, jadi diakalinnya ini dihapus. Kalau misalnya nggak dihapus, dia nanti akan muncul seperti itu. Oke, ini saya hapus, kemudian masuk ke function berikutnya. Nah, ini function berikutnya dia akan split data class, jadi akan memisahkan. Jadi setiap elemen-elemen itu yang masuk kelas 0 atau kelas 1 mana aja. Nah, kita coba copy paste ini ya, source code-nya. Nah, seperti ini. Dia akan mengklasifikasikan data berdasarkan kelas. Jadi menggunakan sama juga teknik ini ya, apa namanya? Teknik looping. Kemudian di sini saya coba ini separate by class, terus saya print. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kelas 0 elemennya itu apa saja. Jadi satu. Jadi lebih gampang. Jadi menggunakan function dictionary di sini nih. Jadi kalau teman-teman ingin mengklasifikasikan data berdasarkan ada key-nya itu 0 dan 1. Kalau 0 itu kelasnya 0, jadi elemennya ini dipisah. Nah, seperti itu kelasnya. Oke, setelah itu kita lanjut. Kemudian di sini, nah setelah ini kan datanya sudah ini ya, sudah terkumpul semua. Sekarang nah dari data itu akan kita menghitung yang ini. Kita akan menghitung nilai rata-rata dari setiap kelas, standar deviation dari setiap kelas, dan ininya apa namanya, dari setiap label, dari setiap kelas dan setiap label. Berarti totalnya ada 4 karena kelasnya 2, labelnya 2. Oke, langsung separate by class. Nah, ini di sini def, ini saya hapus saja. Summarize. Nah, dia dalam kelas summarize ini dia akan manggil kelas data tadi. Nah, ini akan dipakai. Sama juga dijadikan dictionary juga. Kita lihat hasilnya gimana. Misalnya summarize sum. Summarize by class. Terus ini dataset. Kita print. Ini kita bersihkan. Nah, ini hasil summarize-nya. Ini hasil summarize-nya sama kalau kita bandingin dengan Excel tadi. Nah, ini saya print, saya bersihkan dulu. Nah, di sini ini kelas 0, ini kelas untuk kelas 0, ini kelas 1. Jadi di sini kelas 0, yang sebelah sini itu untuk yang ini untuk label pertama, yang ini untuk label kedua. Ini label pertama untuk nilai rata-rata yang ini, dan nilai untuk standar deviasinya yang ini. Ini jumlah data dari kelas 0. Nah, kita lihat rata-rata kelas 0 sama kan 2,74. Terus yang sebelahnya 3,005 sama, kemudian standar deviasinya 0,92, ternyata ini sama. Terus yang kelas ke-1, kelas 1 1,2, ini sama juga, sama. Kemudian yang label kedua, yang ini label kedua kelas ke-0, kita lihat 3,005, ini sama. Kemudian standar deviasinya 1,1 sama. Kemudian label kedua kelas 1 2,99 rata-ratanya sama. Kemudian standar deviasinya 1,45 sama, jumlah kelasnya 5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita udah punya nilai standar deviasi dan rata-rata. Nanti sekarang masuk ke prosesnya, itu kita bikin function untuk menghitung Gaussian probability distribution. Ini kita paste.
Ini saya hapus. Nah, yang ini Gaussian itu rumus yang ini, rumus yang ini. Nah, ini nih rumus distributionnya, normal distributionnya untuk satu dimensi. Nah, rumusnya itu kita masukin dan kita bikin di sini di Python ya. Dia akan menghitung ini dibagi dua, ada yang hitung dari eksponennya dulu, sama nih lo ngitung yang satu pernya itu, sama seperti yang saya lakukan. Jadi nanti tinggal dikali. Nanti teman-teman bisa browsing kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang Gaussian probability distribution. Banyak tutorialnya dalam bahasa Inggris biasanya banyak. Oke, kemudian setelah kita punya function untuk menghitung probability-nya, kita bikin untuk mates, jadi proses perkaliannya. Jadi ininya udah, sekarang proses perkalian yang ininya nih kita bikin. Kita kali. Nah, di sini. Ini. Nah, di sini. Jadi dia menghitung nilai probability dari setiap kelas. Jadi misalnya data tes untuk label 1 dan label 2 itu seberapa besar peluangnya mendekati kelas 0 atau kelas 1. Nah, di sini ini inputnya, input dari tadi itu, input yang ini akan masuk ke sini. Nah, ini row-nya itu adalah data testingnya. Data testingnya ini dia menghitung dulu jumlah setiap baris dari setiap dari setiap kelas. Ini maksudnya jadi ini biar lebih enaknya gini aja, saya bikin sini biar gampang. Yang ini saya copy paste. Ini nih summarize biar kelihatan. Nah, ini saya ganti dataset karena summarize itu sebenarnya sama dengan dataset. Print label, nanti dia akan print. Nah, kan seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau dikeluarin, jadi nilainya itu dia akan menghitung berdasarkan di sini itu harusnya bukan dataset tapi ininya apa namanya, yang ininya nih summarize nih. Ini saya copy paste dulu. Nah, ini summarize dataset. Nah, ini gini aja lah biar enak, saya tampilin dulu datanya. Nah, summarize by class, terus kita tes ini data tesnya. Nah, ini data tesnya. Nanti saya jelasin yang ini. Saya ini dulu nampilin hasilnya. Di sini summarize. Jadi function ini akan manggil function ini dengan isinya dataset. Ini data tesnya ini, data inputnya untuk label X1 dan X2. Ini nggak usah sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini dikosongin juga nggak apa-apa, nggak ngaruh yang ini. Jadi untuk data input X1 dan X2 ini dia tuh masuk ke kelas mana? Nah, di sini kita hitung. Kita coba tampilin. Nah, sama kan dengan di Excel. Ini. Nah, ini peluang dia itu masuk ke kelas 0 dan ini peluang dia masuk ke kelas 1. Terlihat di sini sama nilainya 1,54 kali eksponen 10 pangkat min 9 dan kelas 1 sama dengan 0,0136. Jadi yang paling besar probability-nya adalah yang kelas 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini perhitungannya. Di sini saya akan jelaskan. Ini total rows. Dia ngitung lah ibaratnya dari summarize-nya ini. Dia ngitung jumlah baris dari setiap kelas. Pakainya caranya ini. Ini kenapa ada 3 di sini? Karena dia label pertama itu adalah kelasnya, kemudian label kedua itu dia adalah label ke nolnya itu adalah elemennya, barisnya,
Dan yang kedua ini adalah ininya, kelasnya itu dia tuh kelas berapa itu. Jadi kalau misalnya di di print misalnya print total rows, di sini error, nggak bisa berarti. Summarize, calculate, ini aja saya print di sini. Nah, intinya seperti itu, dia jadi di sini total rows-nya, terus probability-nya dia masukin jadi dictionary, terus dia akan looping dari summarize-nya itu yang didapat, dia akan looping, dia ngambil nih itemnya apa, terus dimasukin ke variabel ini. Jadi kita bikin dua variabel, jadi sebenarnya nama variabelnya bebas, dia akan looping di sini. Jadi kelas ini itu nilainya apa, jadi 0 atau 1. Ini summarize-nya itu isinya yang tadi, isinya yang ini yang standar deviasi, main, sama jumlah data dalam summary. Kemudian probability kelas pertama nih, probability kelas pertama misalnya kelas 0, berarti dia akan ngambil summarize-nya itu, summarize-nya jumlah data dibagi dengan jumlah data pada kelas 0 per total rows-nya. Total rows-nya kan berarti 10 kan, otomatis di sini. Kemudian dari setiap labelnya kan 2, berarti i-nya itu sampai 2, berarti dia akan ngitung panjang kelas summary-nya berapa. Kemudian di sini kita keluarkan, kalau di Python itu bisa kita keluarkan lebih dari satu variabel. Jadi main, standar deviasi, dan count. Kemudian kelas summary yang pertama. Kemudian dari probabilities-nya ini disimpan, jadi yang ini nih, yang probability-nya ini, jadi jadikan dictionary dengan class value ini 0. Kalau misalnya dia values-nya 0, dia akan mengkalikan terus menerus. Jadi kalau misalnya labelnya ada 3, dia akan mengkalikan 3 kali. Ini calculate probability-nya ini, dia manggil fungsi yang ini row ke i, data testnya, kemudian standar deviasinya masuk ke sini, terus rata-ratanya masuk ke sini juga, standar deviasinya masuk ke sini juga, dan jumlah datanya seperti itu, dan akan balik ke probability seperti itu. Dan nanti akan dites, fungsi ini dipanggil summarize by class. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalnya saya ganti lagi datanya, misalnya 8, sekian, 4,6, ini misalnya 1,8, kita cek dia tuh masuk kelas apa kira-kira di ini pangkatnya 11, oh dia tetap masuk kelas ke 1. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dan informasi seputar Bayesian Network yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.